Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Prof hari ini Prof. Sangat sehat, alhamdulillah. Atas doa seluruh dulur-dulur El Victor ya. Maka saya juga mendoakan seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini melalui Instagram ya. Juga pendengar. Mudah-mudahan hari Jumat ini hari yang paling bahagia, karena Jumat itu hari di mana Allah menurunkan beberapa keistimewaan. Allah yang banyaklah keistimewaan itu, dan keistimewaan itu khusus keistimewaan hari Jumat itu sudah saya tulis di buku Teknik Khutbah Jum'ah Komunikatif ya. Teknik Khutbah Jum'ah Komunikatif. Itu sudah saya catat semuanya di situ. Ya, satu, mengapa hari Jumat ya, karena ada beberapa detik ya di mana Allah mengabulkan doa semua orang, yang itu sangat dirahasiakan. Ya itu, yang ini biru ya, teknik Jum'ah, teknik khutbah Jum'ah komunikatif yang ini. Nah, itu ada di situ, di samping teknik-teknik bagaimana bisa menyampaikan khutbah yang tidak menyiksa orang. Menyiksa orang, kalimatnya menyiksa ya Prof. Iyalah, kalau khutbah itu tidak menarik kan orang tersiksa, mau keluar tidak boleh. Didengarkan kok tambah pusing. Dipaksakan duduk. Nah, akhirnya dipaksa duduk, jadi dia terpaksa, jadi kan tersiksa. Nah, di situ ada keistimewaan hari Jumat, maka hari Jumat itu orang kemudian berlomba-lomba bersedekah, ya, berlomba-lomba untuk membaca Quran, zikir sebisanya. Banyak berdoa, karena kebutuhan kita itu banyak. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang doa implisit dan doa eksplisit. Doa implisit dan doa eksplisit. Ya, jadi lakukan doa secara implisit dan eksplisit. Tuh. Masya Allah. Atau dengan bahasa yang lain, berdoalah secara langsung atau tidak secara langsung. Nah, di dalam Al-Quran ya, ada beberapa ayat yang menunjukkan adanya dua doa itu. Ya, adanya dua doa itu. Contoh ya, kalau doa implisit itu doa eksplisit itu doa yang secara langsung, terang-terangan gitu loh. Terang-terangan. Iya, jadi kalau kita sakit kemudian kita minta sembuh. Ya, wahai Allah sembuhkan saya, itu jelas. Tuh. Jelas begitu itu. Nah, Nabi mengajarkan juga doa seperti itu. Isfi antas syafi, la syafi'a illa anta. Ya Allah, sembuhkan aku karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Tidak ada obat kecuali obat darimu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku kecuali Engkau. Lah, itu boleh doa seperti itu karena Nabi SAW mengajarkan hal itu. Nah, kalau doa secara eksplisit tidak begitu. Antara lain dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Ya, eksplisit itu tidak langsung. Contoh, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu. Wahai Allah, saya memuji Allah, dan saya memuji Allah sebab ketika aku sakit, Dialah yang pasti maha kuasa menyembuhkan aku. Nah, itu. Jadi statement, pernyataan, tetapi di situ secara implisit, secara tidak langsung itu ada doa di situ. Jadi lakukan doa kedua-duanya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sekarang saya akan didatangi orang yang itu mengancam saya, mamanya gitu. Kalau doa itu secara implisit, ya Allah, sebentar lagi akan ada orang yang mengancam keselamatan saya.
Langsung. Ya, kemudian cekiklah lehernya. Nah, gitu. Ya, rantailah tangannya. Gitu. Bungkamlah mulutnya. Paham toh? Gitu. Supaya tidak melakukan kezaliman pada saya. Itu doa secara implisit. Enggak, eksplisit itu. Eksplisit ya. Langsung toh. Ya Allah, cekiklah lehernya, lalu rantailah tangannya, kan, bungkamlah mulutnya, bila perlu ya butakan matanya, sehingga tidak sempat melakukan kezaliman pada saya. Langsung. Ya. Tapi kalau kita juga boleh, dan saya anjurkan kedua-duanya. Wahai Allah, sebentar lagi akan ada orang yang mengancam keselamatan saya. Ya. Saya yakin Engkau itu Tuhan yang maha perkasa. Dan Engkau pasti maha kuasa mengendalikan seluruh ucapan dan tingkah lakunya yang bisa membahayakan tubuh saya. Engkau pasti maha kuasa. Tuh. Nah, mana yang lebih bagus? Sudahlah, lakukan kedua-duanya saja. Karena kedua-duanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam buku doa keluarga bahagia, yang ini ada doa keluarga bahagia. Oh, enggak ada apa-apa. Ya, itu ada doa di situ. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Wahai Allah, hanya Engkaulah yang maha kuasa untuk mengendalikan lehernya. Nah, tidak ada permintaan toh. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengendalikan lehernya. Dan hanya Engkaulah yang bisa menyelamatkan aku dari kejahatan mereka. Itu doa dari Nabi itu. Masya Allah. Itu doa implisit. Tidak langsung ya. Ya. Dan kedua-duanya diajarkan. Kalau doa di antara dua sujud itu sudah jelas itu eksplisit. Langsung toh. Langsung ya. Rabbi firli, ampunilah aku. Warhamni, kasihi aku. Loh, jelas toh. Masya Allah. Warzukni, berikan aku rezeki. Wajuburni, penuhilah kebutuhanku. Warfa'ni, tingkatkanlah ya Allah nama baikku di depanmu. Wahdini, berikan aku petunjukmu. Loh, itu langsung semua. Gitu. Masya Allah. Kalau tidak langsung menjadi begini, saya yakin Engkau Tuhan yang pasti maha kuasa memberi petunjuk aku, memberi rezeki aku, dan itu. Nah, di dalam PTSB, pendalaman terapi sholat bahagia itu yang lebih banyak kita gunakan adalah doa-doa yang secara implisit, tidak langsung. Secara implisit ya? Tidak langsung, iya. Jadi kalau kita sujud, rukuk, kita berbicara, ya Allah, saya punya masalah dan saya yakin betul tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Engkau itu pasti maha kuasa merubah perilaku anakku yang kasar. Nah, itu seperti itu. Ya, Dulur El Victor, mudah-mudahan nanti teman-teman penyiar di Radio El Victor ini suatu saat bisa mengadakan PTSB kembali. Mengadakan PTSB. Bisa mengadakan PTSB entah kapan, mungkin setelah hari raya ya, setelah saya pulang dari Inggris itu. Inggris profesi ya, ini. Ya. Masya Allah. Itu mungkin setelah itu, setelah hari raya. Karena saya harus khutbah hari raya di London. Itu. Masya Allah. Nah, itu nanti kita ngadakan itu. Saya ajarkan cara-cara itu, doa-doa seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana itu para nabi itu mengajarkan doa yang seperti itu. Nah, kajian ini juga kita jelaskan untuk mengetahui mengapa saya menulis buku Zikir Tauhid Afirmatif ini. Sudah pernah saya beri? Sudah, Prof. Oh, ya. Sudah punya, Prof. Zikir Tauhid Afirmatif. Nah, jadi yang doa yang secara implisit tadi itu disebut juga zikir, doa afirmatif.
Implisit itu termasuk doa. Iya memang afirmatif. Jadi saya yakin itu kan afirmatif, penguatan potensi diri, penguatan keimanan gitu. Saya yakin itu enak sekali gitu. Jadi momennya saya butuh sesuatu, yaitu ya Allah, saya yakin betul Engkau itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Engkau itu dikalahkan oleh tukang santet, itu tidak mungkin. Masya Allah. Tidak mungkin lah. Engkau itu kok kemudian ditundukkan oleh tukang setung, tukang tenung, tukang santet, itu tidak mungkin. Gitu. Ya Allah, saya ingin berubah. Saya ingin berubah. Dan saya yakin Engkau itu pasti Maha baik dan Maha kuasa untuk menjadikan aku orang yang lebih baik, karena aku sudah berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, lain itu dengan ya Allah jadikan aku orang baik, itu boleh. Tapi juga ini dengan cara yang kedua ini. Ya, jadi contoh doa yang tanpa meminta tapi sebetulnya ya meminta itu. Apa itu semacam seni ya, Prof ya? Itu nanti tinjauannya ilmu psikologi yang bisa jawab. Psikologi ya, Masya Allah. Karena orang itu seringkali yang membuat ini dia tuh perlu penguatan diri sendiri. Maka saya yakin itu memang penguatan diri. Penguatan diri. Nah, yang kedua, kenapa saya di dalam pelatihan terapi salat bahagia itu selalu saya lebih banyak mengajarkan doa-doa yang secara tidak langsung tadi itu, secara implisit tadi itu, karena gini, ada hadis Nabi ya, ada apa itu, hadis qudsi ya, gitu. Ana inda dzanni abdi. Aku itu memberi seseorang itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia yakin ya saya beri, ya toh. Iya. Kalau dia ragu ya enggak. Itu. Yang kedua juga ada hadis Nabi itu, Allah hanya mengabulkan doa orang yang yakin betul tentang kekuasaan Allah, yakin betul atas kasih Allah. Itu. Ya bagaimana sekarang kalau umpamanya Mas Ishak minta saya, Pak, saya minta uang untuk beli HP gitu. Terus Mas Ishak bilang saya, dan saya yakin Pak Ali pasti punya duit dan mau memberi saya. Itu saya yakin betul. Paham toh? Maka saya bisa memberi Mas Ishak. Tapi kalau Mas Ishak begini, Pak Ali saya minta uang untuk beli HP, tapi ya apa Pak Ali mau ya memberikan saya? Yang kedua, apa punya uang ya? Iya. Itu kan penghinaan. Oh, penghinaan itu? Iya, tolong kan menghina saya itu. Lah untuk apa saya memberi orang yang menghina saya? Iya. Ya Allah, aku mohon ini tapi apa mungkin ya Allah? Loh. Itu kan menghina. Padahal Allah itu dengan kun fayakun saja itu bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan yang mustahil pun itu dengan kun itu menjadi bisa gitu. Dan di dalam sejarah itu tidak pernah ada Allah gagal menciptakan sesuatu setelah diucapkan kun itu. Tidak ada. Jadi wahai Allah, Engkau itu tidak pernah gagal menciptakan sesuatu setelah diucapkan kun, itu tidak ada. Kun terus gak jadi itu tidak ada. Makanya kun itu fayakun. Masa pernyataan begini masih membuat kita tidak yakin. Maka doa yang secara tidak langsung itu berarti menguatkan keyakinan tentang kekuasaan Allah. Dan doa yang diterima adalah doa yang diucapkan oleh orang yang yakin tentang kepastian, pasti kekuasaan Allah itu terjadi. Nah gitu. Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus alaihissalam. Nanti Bapak Ibu bisa periksa di dalam surat Al-Anbiya. Ya. Di sana ketika Nabi Yunus itu masuk di
ditelan ikan, itu yang dibaca bukan ya Allah, aku sudah hampir mati di sini dan keluarkan saya gitu. Tapi yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nah, gitu. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Aku memujimu ya Allah, aku menyanjungmu, aku mengakui kekuasaanmu. Sungguh sekarang aku di dalam kesulitan. Engkau pasti menolong saya yang ada dalam kesulitan. Nah, itu Nabi Yunus. Berarti ini doa secara tidak langsung. Tidak langsung. Nah, ada lagi yang Nabi Zakaria itu doanya langsung. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu surat Ali Imran. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik-baik. Ya toh? Langsung toh? Langsung. Jadi di dalam Quran itu sendiri Allah menunjukkan macam-macam doa itu. Nah, itu doa silakan kedua-duanya. Kedua-duanya. Maka di buku saya Terapi Salat Bahagia itu selalu kita ajarkan yang lebih banyak kedua-duanya, tapi lebih banyak yang implisit. Ya, implisit secara tidak langsung itu. Nabi Ayub sendiri ketika sakit, ya, itu dalam surat Al-Anbiya juga satu deretan dengan surat itu dengan Nabi Yunus tadi itu. Satu deretan. Ayatnya satu rangkaian di situ. Itu ada kata-kata anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Itu doanya Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah. Anni masaniyad durru. Duh Gusti, wahai Allah, anni masaniyad durru. Saya sekarang dalam keadaan sakit. Wa anta arhamur rahimin. Saya yakin betul Engkau pasti mengasihi saya. Tidak ada yang mengasihi saya melebihi Engkau, tidak ada. Ibu saya saja itu mencintai saya, kasih saya, tapi tidak ada apa-apanya dibanding kasih-Mu. Masya Allah. Paham toh? Iya. Nah, tapi juga Nabi Ibrahim juga pernah berdoa secara langsung juga. Secara eksplisit, Rabbi habli hukma dalam surat Asy-Syu'ara. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan aku ilmu, ketajaman analisis. Rabbi wa alhiqni bis sholihin. Saya ini selama hidup, tolong yang bertemu dengan saya itu orang baik-baik saja. Dan besok juga di akhirat itu ketemu orang baik-baik saja. Berarti masuk surga. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Aku mohon ya Allah, mohon besok setelah kematianku yang disebut orang adalah kebaikanku. Nah, itu langsung toh? Iya, nah, benar. Tapi Nabi Ibrahim juga pernah doa tadi itu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nabi Adam dan Hawa, ya, Siti Hawa, itu keluar dari surga tidak berdoa ampunilah saya, tidak begitu. Ini surat Al-A'raf, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami berdua ini melakukan banyak kesalahan. Saya tahu Engkau larang tapi kami langgar. Zalamna anfusana, kami ini zalim ya Allah. Ya Allah, berdua. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami, lalu Engkau tidak menumpahkan kasih-Mu kepada aku, lanakunanna minal khasirin. Jadi apa kami ini? Tentu kami ini menjadi orang-orang yang sengsara. Nah, nggak ada toh permintaan? Nggak ada. Ini yang saya sebut doa implisit dan doa eksplisit itu di situ. Masya Allah.
Dari doa implisit ini tadi Prof, apakah dengan ketika waktu kita berdoa implisit ini lebih mudah diterima atau bagaimana Prof? Ada tergantung setiap orang. Oleh karena itu ya sudah, kedua-duanya diterima Allah. Cuma sekali-kali ya yang eksplisit supaya lain loh Mas gitu. Namanya gini ya. Saya ini butuh uang hari ini. Berikan aku. Coba itu kan tidak ada kata-kata yang menunjukkan dia yakin kekuasaan Allah. Ya toh? Ya Allah berikan aku rezeki. Nah, coba perhatikan. Di situ yang dikedepankan adalah kebutuhannya. Nah, tapi kalau sekarang saya berdoa secara tidak langsung, ya Allah saya butuh duit hari ini. Saya yakin ya Allah. Yakin betul, yakin. Engkau itu pasti maha kaya dan pasti tahu keadaan saya itu tahu. Saya tahu ya Allah. Loh. Nah, tergantung rasanya seperti apa. Gitu. Boleh kedua-duanya. Mana yang diterima Allah ya biarkan aja Allah yang memberi itu. Masya Allah. Begitu pemirsa, pendengar yang sangat saya cintai ya. Sangat saya cintai karena Anda semuanya ini orang-orang yang soleh dan solihah. Amin. Pendengar, pemirsa ini orang baik-baik ya Allah. Kalau tidak baik untuk apa mendengarkan kayak begini nih? Iya, ya kan? Iya, keras Prof. Baik, Prof, saya melihat beberapa hari yang lalu itu melihat ada di sosial media mengenai apa sih maksud dari kalimat jadilah penyelam yang kuat gitu, Prof. Oh itu saya tulis di Facebook itu. Ya baca buku terus ada begitu eman kalau saya nikmati sendiri saya tulis. Itu saya ambil dari statementnya Prof Hamka ya, penulis ya, penulis Tafsir Al-Azhar. Saya ingat ketika ini ada dosen yang hebat ini di UIN Malang ini, yang WA saya ini, saya senang membaca kata penyemangat, jadilah penyelam yang kuat. Ini saya ingat ini. Ini hari ini juga mengikuti sambil persiapan kuliah di Malang. Masya Allah. Hamka itu mengatakan ya, hanya penyelam yang kuat, tahan lama di dasar laut, yang bisa mengambil mutiara. Yang bisa mengambil mutiara. Loh, iya toh. Lah kalau belum menyelam ke dasar laut sudah nggak kuat. Iya. Baru beberapa meter sudah naik. Nah, ya nggak dapat apa-apa. Maka jadilah penyelam yang kuat. Jadilah orang yang tangguh di dalam meraih cita-cita itu. Jangan mudah menyerah. Kalau ada orang yang ngeritik-ngeritik, jangan dibalas. Ya, ambil kapas saja. Ambil kapas. Iya, jadi kalau untuk mengobati susah karena banyak dikritik orang itu jangan dibantah. Beli kapas saja, 5.000. Separuh tutupkan di telinga kanan, separuh tutuplah di telinga kiri, gitu loh. Sebab kadang-kadang yang membuat kita tidak sukses itu karena celotehan orang itu kita dengar, gitu loh. Iya. Kan ada dua pelari toh. Yang satu itu kurus, ya jalannya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lancar. Tapi yang satu itu kuat, larinya kekar badannya. Iya, kekar badannya dan itu. Kemudian orang bertaruh semua, siapa yang menang? Kira-kira gimana? Yang menang siapa? Yang kekar loh. Yang kekar toh. Tapi dalam kenyataan yang menang yang kecil. Mengapa? Karena yang gemuk itu, yang kekar tadi itu, dia tidak tuli. Jadi dia selalu ngomong yang bisa hati-hati loh, itu kurus itu kurus tapi ini loh bisa kencang larinya ya, jangan sepelekan. Terus saja begitu, sering kali dengar itu. Akhirnya dia membuat dia minder, dia itu. Lah yang kopok ini, yang satunya ini yang kurus ini, enggak pernah ada komentar. Andai kan mendengar komentar yang melawanmu itu kekar loh ya, nanti larinya kencang loh, itu diumpak gitu. Ya mungkin dia minder juga, sudah kurus minder lagi. Masya Allah. Ternyata menang. Yang menangnya ini karena semangatnya, karena tidak dengar penggembos tadi. Gitu ya. Ya, jadilah orang yang tangguh.
tangguh melawan sebuah mengejar cita-cita itu tidak usah dipikir, terus saja. Gagal sekarang tidak apa-apa, nanti suatu saat ketemu tuh. Ya. Jadi hanya penyelam yang tangguh, yang tahan nafas lama di dasar laut, yang bisa keluar dari laut membawa mutiara. Masya Allah. Ya toh. Nah sampai kepada akhirat juga begitu. Hanya penyelam yang tangguh, ya, yang bisa selamat di akhirat. Apa itu? Lawanlah hawa nafsu ini sekuat-kuatnya. Kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu, ya kita jebol. Iya. Gitu. Gimana cara melawannya ini, Prof? Ya, kita ini siapa toh? Kita ini kan tidak punya kekuatan apa-apa kalau tidak dibantu Allah. Allahu Akbar. Ya toh? Maka di dalam buku zikir afirmatif ini saya terangkan, sudahlah baca la ilaha illallah yang banyak. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan saya untuk meraih cita-cita ini illallah, kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang bisa membuat sesuatu yang mustahil di alam semesta ini kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Nah itu yang saya sebut zikir biasa, tetapi disertai rasa afirmasi diri, disertai doa secara implisit tadi. Gitu loh. La ilaha illallah. Saya akan mengadakan perjalanan ke Jakarta lewat darat, gitu. Saya akan naik sepeda motor ke Jakarta. Saya ingin menunjukkan kekuatan saya, dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan saya dan menyelamatkan saya dari Surabaya ke Jakarta illallah, kecuali Allah. Jadi tanamkan sekuatnya itu. Kalau dengan cara itu, zikir kita menjadi zikir yang bermakna, zikir yang berbobot, zikir yang kemudian bisa menyerap energi ketuhanan. Itu zikir yang bisa menjadikan kekuatan kita itu berlipat. Kita yakin loh. Iya, yakin itu. La ilaha illallah. Ya Allah, anak saya akan ngelamar pekerjaan. Tidak ada yang memudahkan anak saya bisa kerja di tempat yang barokah illallah. Coba. Paham toh? Iya. Illallah. Nah, ini dalam zikir afirmatif itu di sini. Ya, tipis. Tapi dengan buku ini saya merasa nikmat. Saya pribadi merasakan kenikmatan dengan zikir yang model afirmatif itu. Model penguatan itu, la ilaha illallah. Saya kalau membaca itu mesti begini. Tidak ada yang membuat saya itu besok masa tua saya tidak memberatkan keluarga saya. Tidak sampai pekun, tidak sampai memberatkan keluarga saya di dalam merawat saya illallah, kecuali Allah. Ya toh? Jadi itu semuanya la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menanamkan saya untuk percaya bahwa Engkau bisa mengambil alih masalah saya illallah, kecuali Allah. Masya Allah. Ya sudah. Tidak ada ya Allah besok sebelum mati saya yang bisa mendatangkan Rasulullah ke tempat saya dengan wajahnya yang bersinar, senyumnya yang sangat menawan, lalu baunya yang tak tertandingi oleh bau apapun di dunia. Tidak ada yang bisa mendatangkan Nabi seperti itu sebelum mati saya untuk bisa membimbing saya mengucapkan la ilaha illallah kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang bisa menghadirkan Nabi setiap siang dan malam hari illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam hati terus ada kata-kata itu terus. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memudahkan saya itu untuk menghajikan orang illallah. Tidak ada yang bisa memberikan saya rezeki untuk bisa menghajikan ibu saya illallah. Terus begitu. Masya Allah. Nah ini berarti jenis-jenis zikir yang itu bersifat penguatan diri. Ya, jadi itu seperti zikir biasa, tetapi di dalamnya secara implisit itu ada doa. Ini yang sebenarnya memantapkan iman kita agar kita yakin gitu ya. Iyalah, itu memantapkan kita. Jadi kita menghitung zikir kita tidak terasa itu sudah banyak, itu tidak terasa. Karena kita hanyut di dalam alam ketuhanan. Masya Allah. Hanyut kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hari ini saya akan berjualan tempe
goreng, ya Allah. Tidak ada yang membuat saya lancar dan selamat menjual ini illallah kecuali Allah. Kalau Anda sebelum pergi itu mengucapkan begitu, saya yakin illallah kecuali Allah. Yang itu. Ya Allah, saya pagi ini saya akan mencari nafkah melalui ojek online, ya Allah. Tidak ada yang nanti bisa menggiring orang untuk bisa naik kendaraan saya illallah. Tidak ada yang nanti terus illallah. Maka setiap apa yang terjadi kita tidak sedih karena semuanya itu pasti karena Allah. Masya Allah. Ini juga semacam prinsip ya sebenarnya. Ya harus memang begitu. Semuanya itu harus Allah yang disebut. Tidak potensi dirinya tapi potensi Allah. Masya Allah ya. Saya kira begitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ya, tadi itu pertanyaan dari Mas Amin ya Prof ya, di UIN Malang. Ini juga tadi ngirim ke kita juga ini Prof ya. Terima kasih Mas Amin ya. Lanjut Prof, ini mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof Ali, ini saya Bu Nur. Saya setiap di jalan saya selalu membaca sholat Nabi karena saya yakin dengan baca sholawat Allah akan baca sholawat Allah akan memberikan saya keselamatan di perjalanan. Itu doa saya Prof. Menurut panjenengan bagaimana Prof? Enggak apa-apa. Sholawat Nabi dibaca di mana saja kan baik. Gitu. Iya. Enggak apa-apa sholawat Nabi. Ya, cuma ya ditambah juga la ilaha illallah gitu. Karena zikir la ilaha illallah zikir nomor 1. Afdal. Sholawat itu hanya sah dibaca oleh orang Islam. Iya. Dan untuk menyatakan Islam itu ya la ilaha illallah itu. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tanpa itu juga enggak apa-apa. Sholawat Nabi baik toh, zikir-zikir. Ada yang enggak sholawat Nabi tapi alhamdulillah saja. Ada yang zikirnya tuh Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillah terus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Maha Pengasih. Iya. Ada yang enggak itu. Ada yang saya itu setiap pagi itu membaca surat Al-Ikhlas itu kadang-kadang 500 kali. Masya Allah. 500 kali. Ada yang membaca 3.000 kali. Surat Al-Ikhlas kan baik semua tuh. Iya. Yang penting itu kan di dalam hadis itu kan ada itu. Apa prestasi yang terbaik dalam hidup ini? Prestasi terbaik adalah ketika kamu mati dan bibirmu masih basah bekas-bekas menyebut nama Allah. Nah itu. Silakan berikutnya. Baik. Ya, kita ke telepon ya Prof ya. Ya. Sudah ada yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Isa warahmatullahi wabarakatuh. Prof, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof, ya Allah. Sehat. Masuk Prof. Aku krungu sampean sakit, aku waduh merinding ya Allah. Gak siaran 2 kali tak titeni ya Prof. Aku tanya masalah doa Prof. Ya. Kamu dapat jasa kalau sujud terakhir Prof itu Robi Firly sama Yahoyim itu bisa diucapkan apa dalam hati Prof itu Prof. Mohon dijelaskan Prof. Robi Firly sama apa? Yahoyim. Iya Bapak. Enggak apa-apa itu diucapkan enggak apa-apa karena itu ya Hayyu ya Qayyum ya apa itu Rabbi Firli itu doa dari Nabi jadi ya enggak apa-apa diucapkan enggak apa-apa. Diucapkan ketika enggak apa-apa karena itu memang akhir salat. Ya itu memanggil Asmaul Husna kan kemudian itu meminta ampun itu juga diajarkan oleh Rasulullah kata-kata itu enggak apa-apa. Oh, gitu Rabbi Firli. Ampuni saya, ampuni bapak ibu saya, mertua saya gitu. Ya. Ampunilah anak saya gitu. Enggak apa-apa itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Engkau Tuhan yang Maha Hidup, tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Ya Qayyum, Tuhan yang selalu mengurus saya, mengurus manusia. Iya. Senang itu. Masya Allah. Iya. Senang itu, meyakini Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, hanya untuk ngurus kita. Ya Qayyum itu, makanya ya Hayyu ya Qayyum itu, wahai Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang sustainer,
yang selalu mengurus gitu loh. Ya Qayyum itu Allah yang selalu mengurus. Jadi kita itu lupa Allah pun itu Allah ngurus kita loh. Masya Allah. Ya. Orang yang benci Allah pun itu diurus oleh Allah. Diurus ya, Allahu Akbar. Ya, orang benci sama Allah. Benci kepada Allah, tidak suka menyebut Allah. Kalau ada orang ngaji nggak suka. Ada ikut pengajian, ada ibu-ibu pengajian, aktif pengajian yang tidak suka juga ada. Itu. Nah, orang yang tidak suka begitu dia diurus Allah juga. Ya Hayyu ya Qayyum, boleh. Ya. Iya. Boleh. Boleh diucapkan ya, Prof. Lanjut. Ya. Ada lagi. Lanjut, Prof. Ini satu persatu ini, Prof ya. Banyak yang masuk soalnya. Assalamualaikum, Prof. Saya seorang ibu usia 43 tahun. Ya. Saya kalau dengar suara keras seperti mercon, knalpot, brong, ya badan saya langsung lemas, badan sekujur dingin, kepala sakit luar biasa, dada berat, sesak, kata dokter dari psikisnya yang bisa melawan penyakit dari diri sendiri. Saya bingung, Prof. Ke alternatif pun katanya obatnya dari diri sendiri. Padahal saya sudah berusaha, tapi kenapa tetap saja? Bimbing saya, Prof, doa apa yang harus saya amalkan? Sedang di depan rumah ada warung kopi tempat anak-anak pakai knalpot burung. Saya bolak-balik masuk ke rumah sakit hanya dikasih penenang obat tidur saja, Prof. Sederhana itu. Iya. Coba segera konsultasi kepada orang yang sudah pernah ikut pelatihan terapi sholat bahagia. Konsultasi kepada. Tanya itu caranya gimana. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan di tempat ini. Waktunya masih ada. Begini, Bu ya. Tolong nanti di buku terapi sholat bahagia ya, yang edisi terakhir ya, yang cetakan terakhir, ibu nanti pinjam, atau kalau tidak punya miskin, ibu bisa meminta 081231304333 Mbak Zahro, nanti akan diberi gratis. Terus nanti lihat di tabel-tabel itu ya, lah di tabel-tabel itu nanti ketika posisi ada gambar rukuk di belakang itu tabel-tabel loh ya. Itu ada kata-kata begini. Wahai Allah, saya punya masalah, yaitu itu. 2, wahai Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh dengan kenyataan ini. Yang ketiga, saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa menolong saya. Yang keempat, saya yakin Engkau bisa mengambil alih masalah saya. Jadi tolong Ibu dengarkan. Ya. Jadi yang pertama waktu rukuk, waktu sujud itu yang lama, Ibu bilang begini dalam hati, dalam hati tidak boleh diucapkan. Tapi sebelum masuk sholat itu dihafalkan dulu. Wahai Allah, saya punya masalah. Saya seringkali sakit kalau mendengarkan suara keras. Toh? Yang kedua, saya ikhlas ya Allah. Saya tidak mengeluh lagi dengan suara-suara begini. Itu ditanamkan. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh. Saya terima saja ya Allah. Sudah takdir Allah saya ketemu orang-orang yang berbunyi itu. Saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh. Walaupun itu sakit pun saya tidak mengeluh. Saya ikhlas mendengar suara begitu. Itu dikuatkan, diulang-ulang 1000 kali pun tidak apa-apa. Sampai dia itu nanti merasa senang dengan suara-suara itu. Toh? Kemudian yang ketiga, wahai Allah, saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa untuk menghilangkan rasa kaget-kaget saya itu terhadap suara-suara keras itu. Saya yakin. Yang keempat, ya Allah, saya sudah berusaha ke dokter, saya sudah datang ke ahli jiwa, saya sudah minum obat, saya sudah berdoa, tugas saya sekarang sudah berakhir, dan tinggal sekarang satu saja, aku pasrahkan hidup saya kepadamu. Masya Allah. Apakah saya hidup, apakah saya mati, apakah saya masih kagetan atau tidak, itu urusanmu ya Allah, aku pasrah kepadamu. Nah gitu. Nah itu saja dijalankan. Tolong itu direkam kata-kata saya ini, dan nanti saya minta laporannya. Ya, asalkan itu dilakukan, dilakukan terus-menerus, ya. Itu nanti saya perkirakan dalam 3 minggu sudah hilang. Sudah hilang penyakit. Ya, karena doa pada waktu sujud itu doa yang dikabulkan Allah. Dan yakin itu, dan
saya ikhlas, saya seneng. Kok dipertemukan dengan knalpot blong, saya seneng. Karena takdirmu, saya seneng. Engkau pertemukan dengan musik keras. Ya gitu. Nah kalau tetap sakit, pindah saja rumah ke puncak gunung. Ya, pindah saja rumah ke puncak gunung, atau di tengah hutan. Nanti di sana ada suara macan, kaget lagi. Allahu Akbar. Gitu. Oke, lanjut. Baik, lanjut Prof ya. Ada 6 menit Prof ya, kita lanjutkan Prof. Assalamualaikum, ponakan saya sering cerita kalau melihat sosok orang yang sebenarnya sudah meninggal, dan ada seorang yang bisa melihat seperti ponakan saya ini, mengatakan kalau ponakan saya ini diikuti jin turunan leluhur dan tidak bisa dihilangkan. Apa benar ini Prof? Apa agak sebaiknya diruqyah atau bagaimana Prof? Itu tanyakan yang ahli jin ya gitu. Nah, tapi bagi orang seperti ini, bisa ibunya atau dia membaca namanya ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah? Iya itu. Mas kan saya kasih toh? Belum? Belum Prof. Oh iya, tipis. Tipis. Harganya sekitar 25.000. Silakan menghubungi Mbak Zahro 081 231 304 333. Di situ ada bagian belakang itu ayat-ayat ruqyah, ar-ruqyah gitu. Ya, di situ. Baca yang keras. Ada 3 halaman. Dibaca yang keras. Ya, yang keras. Yang keras supaya jin itu tidak mengganggu. Itu. Jadi ada surah ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, kemudian ada ayat-ayat macam-macam di situ, sudah kumpulan semuanya di situ. Saya sudah membukukan itu dari berbagai macam kitab. Masya Allah. Tolong diingatkan saya, besok saya bawakan. Iya Prof. Siap. Tipis saya seperti ini, tipis. Sama seperti zikir afirmatif. Al-ayatul Qur'aniyah fin nur wasyifa, itu ada bahasa Arab semua. Nanti akan saya tunjukkan halaman ini. Masya Allah. Ini penting sekali ya Prof ya, mengobati. Jadi jangan diusir, ini kasihan ya. Sudah itu dia bacakan saja, nanti nggak usah dihilangkan, nggak apa-apa. Yang penting nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya Prof. Iya. Sama-sama makhluk hidup atau bagaimana Prof? Iya, sama-sama makhluk Allah kok. Biar aja. Masya Allah. Nanti kita usir terpindah ke tetangganya, gimana? Kasihan. Kasihan tetangganya. Baik, Masya Allah. Ya Prof, ada 4 menit, kita bisa tutup dengan doa Prof. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, berikan kami kekuatan untuk banyak menyebut namamu, menyebut nama Rasulmu. Amin. Agar kami dapat merasakan kehadiranmu, bermanja dalam pangkuanmu, dan menyerap cahaya kenabian Rasulmu. Wahai Allah, kami bersyukur Engkau masih memberi tambahan umur sehingga kami masih bisa membaca zikir-zikir yang penting. Amin ya Allah. Melalui zikir la ilaha illallah, juga Allahumma sholli ala Muhammad, juga la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hidupkan kami sebagai muslim yang berserah diri. Amin. Dan wafatkan kami sebagai mukmin yang sejati. Amin. Jadikan la ilaha illallah kata terakhir hidup kami. Dan jadikan ia kunci untuk memasuki surga bersama orang tua, mertua, dan keluarga besar kami. Amin. Wahai Allah, melalui zikir-zikir apapun yang kami baca, kami memohon agar Engkau mengharumkan roh kami ketika malaikat Israel mencabutnya dari jasad kami. Amin. Ketika dalam kubur, perintahkanlah malaikat Munkar Nakir untuk tersenyum menemui kami. Amin ya Allah. Dan memudahkan kami menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada kami. Amin. Jadikan kami dan seluruh pendengar, pemirsa siaran di El Victor ini ya Allah, amin ya Allah, menjadi orang yang tiada hari tanpa merasa kehadiran Rasulullah. Amin. Dan tiada malam berlalu tanpa wewangian Rasulullah. Lalu izinkan kami sekeluarga besok satu ruangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Ya,
Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.